Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Adelia Bulkis dengan NIM 23002122. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai kegiatan public relation dan syarat menjadi praktisi public relation. Tugas utama atau kegiatan apapun bentuknya dari seorang public relation selalu terkait langsung dengan kemampuan mereka dalam berkomunikasi, dan kegiatan berkomunikasi itu bisa dibagi kepada dua hal. Yang pertama ada komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal terbagi dua juga, yaitu komunikasi verbal tulisan, yaitu pekerjaan yang mulai dilakukan oleh praktisi PR dalam hal menulis, seperti menulis proposal, artikel, progress report, menulis untuk presentasi, menulis berbagai hal yang terkait dengan kegiatan atau event-event yang harus disampaikan kepada pers. Lalu selanjutnya ada verbalisan, yaitu seperti jumpa pers, open house, presenter, dan lain-lain. Secara umum selalu dimanfaatkan oleh praktisi PR dimanapun mereka. Semakin besar organisasinya, semakin besar pula lembaganya. Semakin banyak event dan kegiatan khusus dalam bentuk jumpa pers yang dimanfaatkan oleh praktisi PR, maka semakin terkenal juga suatu perusahaan tersebut. Lalu selanjutnya ada komunikasi nonverbal yang meliputi berbagai hal seperti penyelenggaraan pameran seminar, special event, riset, dan lain-lainnya. Lalu ada istilah main activity atau aktivitas utama, yaitu pendapat dari Ruslan yang menegaskan bahwa main activity dalam praktisi PR di sebuah lembaga itu ada tiga. Yang pertama yakni komunikator. The Public Relation Officer seharusnya memiliki kemampuan untuk menjadi seorang komunikator yang handal, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berkaitan dengan publik. Lalu apakah menggunakan media, sarana, atau lewat event tertentu, atau bisa melalui jumpa pers atau memanfaatkan iklan. Lalu yang kedua ada main activity. Mereka sebagai backupnya dalam public relation ini. Seorang PR dalam suatu lembaga harus mensupport berbagai aktivitas yang dimiliki oleh lembaga tersebut, berapapun besarnya dalam hal tersebut, seperti manajemen promosi, marketing, atau kegiatan operasional lainnya dalam rangka mempromosikan jasa dari suatu perusahaan tersebut. Lalu yang ketiga ada image maker. Petugas PR harus mampu menjadikan hal yang diciptakan mereka yang punya kemampuan untuk menciptakan citra positif atau image positif dalam rangka mencapai atau membangun reputasi. Membangun reputasi yang luar biasa dari lembaga, termasuk target-target dari perusahaan ataupun lembaga yang dimaksud, sehingga di tangan mereka baik atau buruk atau berkembang tidaknya sebuah lembaga. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tugas public relation. Yang pertama itu menginterpretasikan, menganalisis, dan melakukan evaluasi terhadap berbagai kecenderungan perilaku publik internal dan eksternal, dan bagaimana pada akhirnya mereka mampu merekomendasikan kepada manajemen untuk kemudian dibawa dalam suatu lembaga tersebut. Kecenderungan publik diklasifikasikan oleh Frank Jeffkin menjadi 4 situasi. Yang pertama ada tidak tahu tetapi mengetahui. Lalu ada apatis dan juga peduli. Lalu ada prasangka, tetapi dia berprasangka tapi dia juga menerima. Lalu ada yang memiliki atau menyebabkan terjadinya permusuhan, tetapi juga ada bagian yang memberikan simpati dari mereka tersebut. Lalu yang kedua ada dari tugas public relation, yaitu kepentingan organisasi lembaga dengan kepentingan publik dalam kondisi manapun. Tugas ini menjadi sangat berat karena tugas PR dalam kaitannya dengan hal ini adalah mempertemukan dua kepentingan menjadi saling memahami atau menjadi satu kepentingan, saling memberikan keuntungan untuk bisa menghormati para PR tersebut. Yang ketiga ada mengevaluasi berbagai program perusahaan atau organisasi, khususnya yang berkaitan dengan PR secara langsung. Tugas evaluasi ini adalah mensyaratkan kedudukan wewenang dalam suatu lembaga. Lalu, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aktivitas PR. Yang pertama ada komunikasi. Kondisi sederhana dalam proses
penyesuaian ide, pesan, pendapat, informasi melalui visualisasi, lisan dan tulisan, verbal dan nonverbal. Lalu ada publisitas, diskriminasi pesan yang terencana sedemikian rupa yang sudah didesain oleh lembaga atau perusahaan melalui orang-orang yang punya kepentingan dalam public relation melalui media tertentu tanpa bayaran untuk meningkatkan perusahaan atau organisasi tersebut. Lalu ada promosi. Promosi itu aktivitas mengkreasikan atau menstimulasikan perhatian terhadap produk dari orang-orang yang memiliki kepentingan yang menjadi standar dan tujuan dari lembaga atau perusahaan terhadap produk organisasi. Yang keempat ada proses agen yang bisa dimanfaatkan melalui software stories. Lalu ada integrated marketing. Selanjutnya, fungsi PR adalah pendukung dan penawaran yang terjadi dalam bentuk iklan di sebuah organisasi. Ini lebih berfokus dengan bagaimana membangun image. Yang pertama itu terkait dengan manajemen isu, yaitu mengidentifikasi pekerjaan mereka, mengidentifikasi, memonitoring, dan PR itu adalah menjamin manajemen krisis yang berkaitan dengan kegiatan manajemen krisis menghadapi berbagai macam krisis atau problem atau kegiatan negatif dalam suatu organisasi. Lalu ada Public Information Officer, yaitu penghubung antara lembaga dengan pemerintahan, lembaga dengan media, dan lembaga dengan publik. Selanjutnya ada Public Affairs, bekerja mewakili lembaga atau perusahaan perangkat pemerintah yang mempunyai peran dalam menentukan kebijakan dan undang-undang untuk mempertahankan status perusahaan. Lalu ada Financial Relation, yaitu bagaimana lembaga pada akhirnya mampu menghadapi dan mengkomunikasikan berbagai informasi kepada pemegang saham atau pemilik modal di suatu perusahaan atau lembaga. Lalu ada Communication Relation, lalu ada Community Relation, yaitu seorang PR di sebuah perusahaan berperan memantapkan sekaligus meningkatkan hubungan antara organisasi atau publik secara umum. Lalu ada Internal Relation. Internal Relation ini merupakan hubungan internal atau hubungan dalam suatu public relation. Lalu ada Industrial Relation, ada Minority Relation yang meningkatkan hubungan dengan grup minoritas atau individual yang selama ini dipandang sebelah mata oleh publik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai syarat seorang praktisi PR. Yang pertama yakninya mampu menghadapi semua orang yang memiliki aneka ragam karakter dan budaya. Serta yang kedua ada mampu berkomunikasi, ya pastinya mampu berkomunikasi, karena ini menjadi syarat utama yang mutlak yang dimiliki oleh seorang praktisi dalam public relation. Artinya yang mampu menjelaskan segala sesuatu dengan jelas dan sederhana, baik lisan ataupun secara tulisan, baik melalui media seperti gambar atau video maupun melalui media massa. Lalu yang ketiga ada pandai mengorganisasikan segala sesuatu hal, karena itu merupakan hal yang penting juga dalam syarat menjadi praktisi PR. Yang keempat, memiliki integritas personal yang sangat tinggi, baik di dalam profesi maupun kehidupan pribadinya. Lalu yang kelima, memiliki imajinasi. Seorang PR adalah orang-orang yang memiliki daya imajinasi yang tinggi dan kreativitas yang tinggi, sehingga mampu membuat jurnal internal, menulis naskah, membuat film atau video yang terkait dengan produk yang menjadi andalan suatu lembaga atau perusahaan. Yang keenam yakninya kemampuan mencari tahu. Jadi syarat seorang praktisi PR ini
mereka adalah orang-orang yang handal, yang bisa mencari tahu dan memiliki insting yang sangat tinggi. Mereka dituntut memiliki akses informasi yang luas, sehingga relasinya harus banyak. Yang ketujuh, mampu melakukan penelitian, yaitu mengevaluasi hasil dan dari satu kondisi yang punya kaitannya dengan nama baik perusahaan atau lembaga. Kemudian belajar dari hasil tersebut dan dibawa ke perusahaan menjadi satu statement yang dipublikasikan. Sekian penjelasan materi dari saya. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.